还有万法门的名头。这武器我还真是好用。 Halo semuanya, selamat datang kembali. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Pada video kali ini kita akan membahas lanjutan dari sebuah film animasi yang berjudul Journey to Immortality Season 3. Baiklah, daripada kalian semua penasaran, mari kita mulai saja pembahasan lanjutan untuk episode kali ini. Tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja kita mulai videonya. Cerita ini berlanjut, kita diperlihatkan seekor burung yang mati karena menabrak formasi pelindung. Sementara para manusia sedang sibuk berkemas barangnya masing-masing. Dan saat itu terlihat beberapa penjaga yang melakukan pemeriksaan. Di atas langit terdapat burung spiritual yang menarik kereta. Hanli menyadari jika ini adalah satu-satunya jalan untuk keluar dari formasi perlindungan pulau, yang mana masuk dan keluar hanya bisa menggunakan token. Lalu seorang pria bernama Xin Yi segera memberikan token berupa pedang untuk pemeriksaan. Dia juga mengatakan bahwa aku merupakan murid dari tetua Xin Yuanzhen. Seorang wanita membawa pedang itu ke hadapan tuan muda. Setelah melihatnya, tuan muda tersebut memperbolehkannya untuk pergi. Dan wanita itu mengingatkan jika Xin Yi harus menyampaikan salamnya pada tetua Yuanzhen dari garis keturunan 6 jalan. Xin Yi tak menyangka jika kau adalah murid dari tetua 6 jalan. Dan karena ia sangat mengaguminya, dirinya pun berjanji jika aku akan menyampaikan salammu kepada guruku. 此处就是护岛大阵的唯一出口了。白水剑，还请元岛主，这是门中信物。 原来是六道前辈的传人在此，带我六道一脉向新长老。 Setelah itu, dua orang pria juga berniat untuk melakukan hal yang sama seperti Xin Yi. Sedangkan Hanli berpikir jika sepertinya orang yang menekan tempat ini adalah kekuatan besar iblis 6 jalan suci tertinggi. Tak heran bahkan tuan pulau ini sampai tunduk kepadanya. Juga dia menggunakan nama gerbang 10.000 metode sebagai penutup, yang menurutnya orang-orang jahat ini berbeda dengan orang-orang munafik dari jalan kebenaran. Dan mereka mungkin menjadi bermusuhan karena perbedaan pendapat sekecil apapun. Hanli perlu menemukan cara untuk melewatinya. Tapi saat ini ia tidak tahu latar belakang dari orang ini. Dan kompensasi berlebihan mungkin akan menjadi bumerang. Oleh karena itu dirinya lebih baik tidak menggunakan penyamaran. 是此地的，是那位魔道巨魔，去试试。可要想点办法混过去。魔道这群疯子，还是不要过度掩饰为好。 Hanli memberitahu jika namaku adalah Li Feiyu dari Pulau Keren Selatan. Dan ia mengaku bahwa guruku adalah tetua Xin Yi. Aku mencari jalan melalui wilayah Anda yang terhormat. Lalu Hanli segera mengeluarkan token berupa jarum void hijau. Wanita itu kembali memberikan token tersebut kepada tuan muda. Sementara itu, tuan muda cukup lama mengamati token tersebut. Yang hal itu membuat Hanli penasaran. Mungkinkah tetua Xin Yi jarang berinteraksi dengan jalan iblis ataupun jalan kebenaran? Padahal dengan tahap Nasken Soul-nya, dia adalah pilihan sempurna untuk menyembunyikan identitas. Hanli merasa khawatir dengan situasi tersebut. Tapi tiba-tiba wanita itu bilang jika tuan muda mengundangmu untuk berbicara. Oleh karena itu, Hanli pun segera pergi untuk menemuinya. 精灵真福宝在此，南鹤岛丽飞羽。我家公子邀您一叙，请随我来。说这青衣老道看上去独来独往。 Tuan muda itu mengatakan jika kau memang menunjukkan gaya seperti tetua Xin Yi. Dan rupanya tuan muda itu adalah Wen Tianren di core formasi tahap akhir. Ia juga berkata bahwa guruku adalah patriark 6 jalan. Dirinya bertanya, kapankah kau menjadi murid dari tetua Xin Yi? Hanli menjawab bahwa tetua Xin Yi sudah seperti orang tuaku.
Dalam 200 tahun ini hanya segelintir orang yang mampu berkultivasi. Karena belas kasihan, tetua Xingyi memberikanku banyak pil dan juga harta karun. Yang hal itu membuatku beruntung bisa mencapai ranah core formasi. Han Li menegaskan bahwa aku baru kembali dari mencari obat untuk guruku, sehingga aku terburu-buru untuk kembali ke sana. Karena jika aku tidak ada, nanti tetua Xingyi akan menuduhku sebagai murid yang malas. 家师正是六道祖师，是果然有轻易前辈之风。家中实在是人丁不旺，倒是让六道传人见笑了。是怜惜给了不少丹药。 Tuan muda menjawab jika senior terlalu rendah hati. Lagi pula untuk dapat menjadi murid dari tetua Xingyi dan diberikan berbagai macam harta, sudah pasti bakatmu tidak mungkin biasa-biasa saja. Andaikan aku dan kamu bertemu di hari biasa, pasti diriku ingin berteman baik denganmu. Namun kali ini pertempuran besar semakin dekat, sehingga aku tidak bisa menuruti keinginanku sendiri. Han Li menyadari jika orang ini begitu rendah hati di luar, tapi di dalamnya sangatlah sombong. Oleh karena itu, menunjukkan kelemahan adalah langkah yang paling tepat. Dan jika aku tak meminum teh ini, maka takutnya akan menimbulkan masalah. Sehingga Han Li pun terpaksa harus meminumnya. Lagi pula nanti ia akan meminum penawarnya agar tidak menyesal. 我二人在平日相见，又怎能是资质平庸之辈？却是由不得温某任性了，与兄台好好结交一番。有心为上，多谢温兄赐茶。 Dengan itu, Tuan Muda mengatakan jika kita telah menjadi teman, dan ia memberikan token kepada Han Li agar bisa bergerak bebas di area ini. Namun, jika kau ingin kembali ke Laut Lepas, diriku tak dapat membantumu. Tuan Muda memberitahu bahwa kota Tianxing dalam keadaan siaga tinggi, sehingga melarang masuk dan keluar begitu saja. Lalu Han Li berterima kasih, lagi pula diriku sudah mengerti akan situasinya. Oleh karena itu, Han Li hanya bisa melakukannya selangkah demi selangkah. Dan jika berhasil kembali, diriku harus mengasingkan diri 8 sampai 10 tahun. Lalu setelah keluar, aku pribadi akan mencari Tuan Muda untuk minum bersama. Tuan Muda merasa senang dengan hal itu. Oleh karenanya, ia tak mau menahan Han Li lebih lama lagi di sini. Sehingga Han Li pun segera pamit untuk pergi dari sana. 你想回外海的话，得通行无阻。多谢温兄抬爱，那温某可就无能为力了。在下告辞。若是这次能顺利回岛， Wanita tadi memberikan sebuah barang kepada Tuan Muda. Ia mengatakan setelah tetua Xingyi keluar dari istana Sutian, dirinya pergi keluar untuk bepergian dengan sangat misterius. Menurutnya, Han Li terlihat mencurigakan dan tidak jelas. Apalagi kami juga tidak dapat memverifikasi kebenarannya. Tuan Muda berkata agar kau tidak perlu khawatir tentang dia. Karena meskipun dia bukanlah murid dari tetua Xingyi, tetapi kemungkinan besar dia memiliki hubungan dengannya. Oleh karena itu, tak perlu membuat masalah untuk saat ini. Dan lebih baik mencari para kultivator yang kabur dari Istana Bintang. Barulah setelah itu kita akan membuat rencana. 有些可以，可惜无法查证。青翼居士自虚天殿出来后，就外出游历去了。暂且不要节外生枝，他不是轻易那老鬼的徒弟，用那帮漏网之鱼，再做那。 Kemudian Tuan Muda bertanya tentang kabar dari sekte Miao Yin. Wanita itu menjawab jika Nona Ziling belum lama ini telah kembali ke kota Tianxing. Tetapi dia pergi keluar untuk mengumpulkan tanaman herba lagi. Dan orang-orang kita sudah mengawasinya, sehingga dapat bertindak kapan saja. Walaupun begitu, Nona Ziling sangat disukai oleh Tetua Agung Jin Kui. Bahkan saat memasuki Istana Bintang, dia secara pribadi menemaninya. Namun, menurut Tuan Muda, semakin tinggi bunga yang terlahir, maka akan semakin nikmat rasanya saat dipetik. Dalam rencana mendatang, Ziling sangat penting bagi Tuan Muda. Oleh karena itu, kita sama sekali tidak boleh gagal. Lalu ia pun menyuruh wanita tersebut untuk kembali bertugas. 那女子回天星城后不久，就又外出采药。事情
办得如何了？王老一直带着，会不会越是此等高……人一直盯着他，随时可以行动？好了，你先下去准备吧，他对本公子极为重要。Shin berpindah ke Istana Bintang. Seorang tetua melaporkan bahwa pasukan kita sebagian besar telah mundur ke kota Tianxing. Dan formasi perlindungan pulau juga sudah siap untuk diaktifkan kapan saja. Jin Kui bertanya inti formasi di Pulau Bintang terluar apakah semuanya telah diperkuat. Tetua itu menjawab jika semuanya sudah diperkuat. Dan selama para pengkhianat itu tidak menyabotase, maka para binatang besar dari laut luar tak akan bisa masuk. Kemudian Jin Kui menyuruhnya untuk membuat pemberitahuan atas nama 2 orang suci. Lalu tuliskan bahwa Jin Kui tidak memiliki kebajikan dan bertindak dengan bias, sehingga telah kehilangan kepercayaan publik. Setelah itu, temukan beberapa orang paling vokal di Elder Hall sebelumnya. Cobalah untuk menenangkan mereka. Adapun kekuatan kecil dan menengah yang dipaksa oleh aliansi anti bintang, selama mereka tidak menyerang Istana Bintang, maka kejahatan mereka akan diampuni. Juga ketika 2 orang suci keluar dari pengasingan, maka semuanya akan menjadi jelas. Tetua tadi bertanya mengapa Tetua Agung Jin Kui sampai merendahkan diri seperti itu. Namun Jin Kui menjawab bahwa ini tidak masalah. Lagi pula, dengan ribuan pernyataan seperti itu, reputasiku tidak akan rusak sedikit pun. Justru semakin banyak orang-orang ini bergerak sekarang, maka akan semakin bermanfaat bagi kita. Yang hal itu juga membuat tetua tadi menjadi kagum dengan niat mulia dari Jin Kui. 便赦免其罪。长老殿之前跳得最凶的，大长老何至于自污至死？自见分晓。现在这些人跳得越欢，再有千万片这样的檄文。 Kembali ke Hanli yang segera meminum pil penawar racun, dan ia menyadari meskipun teh itu tidak berbahaya, tetapi sebenarnya mengandung jejak energi iblis. Untungnya petir ilahi dapat membersihkan semua hal tersebut. Sekarang kota Tianxing berada dalam darurat militer. Oleh karena itu, aku perlu menemukan cara untuk memasuki kota. Namun tiba-tiba terdapat 2 kultivator aliansi anti bintang yang menghadang Hanli. Hanli segera mengeluarkan token miliknya di hadapan mereka. Tapi kultivator itu memberitahu jika kami sedang mengejar mata-mata dari Istana Bintang. Dan apakah Anda melihat seseorang yang mencurigakan? Temannya juga berkata jika kau mengetahui sesuatu, maka kami akan membalasnya. Namun jika kau menyembunyikan sesuatu, maka kultivasimu akan dilumpuhkan. Sementara Hanli menyadari jika menggunakan mata-mata Istana Bintang, ini adalah cara terbaik untuk memasuki kota. 我2人正在追踪一个新宫间谍的通行令牌，请查看。可是要废去修为的，我是知道些什么，我们自然会给予重视。这不是进城的法子就有了吗？ Hanli menjawab bahwa aku belum melihat mata-mata dari Istana Bintang. Dan jika tidak ada hal lain, maka biarkan aku lewat karena diriku sedang terburu-buru. Tapi rupanya pria itu tak mau membiarkan Hanli pergi begitu saja. Karena mata-mata tersebut sangat ahli dalam teknik penyamaran. Oleh karena itu, ia pun menyuruh Hanli untuk ikut dengan mereka. Hanli bertanya apakah kalian mencoba untuk mempersulitku. Dan ia memberikan sebuah hadiah kepada mereka. Namun ketika hendak membukanya, tiba-tiba saja hadiah tersebut seketika meledak. Cincin 5 elemen berhasil menangkap mereka berdua. Dan mereka meminta ampun agar Hanli mau membiarkannya hidup. Tapi sayang, Hanli langsung membantai mereka berdua tanpa ampun. 那人精通易容变化之术，高抬贵手，放在下赶路。家呀，在下有一点心意，这5万还真是好用。 Setelah itu, Hanli segera mengambil harta dari mereka berdua. Dan ia menyuruh mata-mata tersebut untuk keluar. Karena dirinya sudah tahu sedari tadi ada seseorang yang sedang bersembunyi. Hanli juga mengatakan, jika kau menyembunyikan aura dan bersembunyi di dalam air. Lagi pula trik seperti itu sudah pernah aku gunakan sebelumnya.
Sehingga jika kau tak mau keluar, maka jangan salahkan aku kalau harus menyeretmu. Dikarenakan sudah ketahuan, mata-mata itu pun langsung keluar. Ia berterima kasih atas bantuan Han Li sebelumnya. Dan ternyata wanita itu bernama Ling Yuling, penegak hukum dari Istana Bintang. Han Li penasaran apakah orang ini laki-laki atau perempuan karena dirinya terlihat begitu tampan. Kemudian Han Li memperkenalkan namanya. Dan ia mengatakan, jika barusan aku hanya bertindak untuk membela diri. 非要在下把你揪出来不成吗？都是在下用剩下的。是女人，若是男的，敢问道友尊姓大名？在下韩立，一介散修。 Meskipun begitu, Nona Ling tetap berterima kasih atas bantuan Han Li. Apalagi melawan dua kultivator di ranah yang sama adalah hal yang sulit. Namun Han Li dapat membunuh mereka berdua dengan sangat mudah. Nona Ling bertanya, apakah kau membantuku untuk bisa masuk ke kota Tianxing? Han Li menjelaskan jika Nona Ling memang begitu peka. Oleh karena itu, Nona Ling pun akan mengajak Han Li untuk pergi ke sana. Di tengah perjalanan, Han Li melihat jika Istana Bintang sudah menyiapkan pasukannya. Ia juga menyadari bahwa formasi ini sangat besar. Dan sepertinya pertempuran yang akan terjadi sudah semakin dekat. 事不宜迟，韩道友，请随我来吧。韩某的庭院洞府。 Dan pada akhirnya film pun bersambung. Tapi mari kita saksikan cuplikan untuk episode berikutnya. Pada episode berikutnya, kita akan diperlihatkan Han Li yang telah tiba di kota Tianxing. Kemudian Han Li juga menghadiri rapat bersama Jin Kui dan para tetua lainnya. Lalu ada formasi yang begitu besar untuk diaktifkan. 克星长老韩立见，此人洞府禁制紧闭，实力疑似结丹后期以上，中等。也罢，传此有人居住，恐怕不是死人。 若是此人再度出现，将去各个城区入口。既然曲道友如此有心，天星城即刻来报。老夫也不是不讲情面之人，随我来吧。 Oke, cukup sekian. Terima kasih untuk video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya.